Pada 2009, jauh di dalam panas yang menyengat dari tambang batu bara di Cerrejón, Kolombia, sekelompok paleontolog menyusuri lapisan batu purba yang telah terkubur selama puluhan juta tahun. Mereka sedang menggali sisa-sisa terkompresi dari sebuah hutan hujan purba, sebuah dunia yang pernah hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu, tepat setelah para dinosaurus lenyap dari muka bumi. Yang mereka temukan adalah daun-daun yang membatu, ikan-ikan purba, kura-kura, potongan-potongan kehidupan, seluruh ekosistem yang terewetkan sempurna, terkunci dalam waktu seperti kapsul sejarah. Namun kemudian, sesuatu muncul dari dalam tanah, sesuatu yang membuat mereka terdiam. Sebuah ruas tulang belakang, masif, tebalnya melebihi pergelangan tangan manusia. Pada awalnya, para ilmuwan melakukan apa yang akan dilakukan oleh siapapun dalam situasi itu. Ketika mereka menemukan tulang-tulang raksasa di rawa tropis Paleosen, jawabannya tampak jelas, buaya. Pada masa itu, buaya adalah penguasa rawa. Mereka adalah raksasa sejati dari dunia purba. Membayangkan seekor buaya sepanjang bus saja sudah terasa nyaris mustahil. Namun, masih masuk akal. Sampai sesuatu terasa janggal. Bentuk tulangnya tidak sesuai. Lengkungan ruas-ruasnya berbeda. Permukaan sambungannya tidak menyerupai vertebrata buaya yang sudah dikenal para peneliti selama puluhan tahun. Ini bukan tulang buaya. Ini adalah tulang ular. Dan bukan sembarang ular. Ini adalah Titanoboa. Tambang Cerrejón bukan sekedar lokasi fosil biasa. Ia adalah kapsul waktu Paleosen, sebuah hutan hujan lengkap yang terkubur mendadak oleh lumpur dan abu. Daun-daun yang masih terlihat jelas uratnya, ikan-ikan yang membatu dalam posisi berenang, kura-kura raksasa, potongan kehidupan yang membeku dalam satu monumen sejarah. Dan di antara semua itu, para ilmuwan menemukan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sisa-sisa ular terbesar yang pernah hidup di bumi. Semakin banyak tulang yang ditemukan, puluhan ruas vertebrata, tulang rusuk, dan fosil fauna lainnya, semakin jelas satu hal. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahan interpretasi. Fosil-fosil itu konsisten. Ukurannya luar biasa. Dan tidak ada satupun yang sebanding dalam catatan fosil sebelumnya. Apa yang muncul adalah gambaran seekor makhluk yang begitu besar, hingga mengubah batas maksimum ukuran ular itu sendiri. Ketika berita ini diumumkan, dampaknya terasa seperti petir di siang bolong. Para peneliti mengukur ulang tulang-tulang tersebut berulang kali, yakin bahwa pasti ada kesalahan dalam perhitungan. Namun tidak ada. Angka-angkanya tidak berubah. Hasilnya menunjukkan seekor ular dengan panjang lebih dari 15 meter. Para ilmuwan terdiam. Jika perhitungan ini benar, maka Titanoboa bukan hanya ular raksasa. Ia adalah predator darat terbesar di bumi setelah kepunahan dinosaurus. Ukurannya menyiratkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ekosistem Paleosen yang lebih panas, lebih padat, dan jauh lebih ekstrim dari apapun yang pernah kita bayangkan. Makhluk sebesar ini hanya bisa hidup di dunia yang mendorong biologi hingga batas maksimalnya. Lalu pertanyaannya muncul, dunia seperti apa yang mampu melahirkan monster seperti ini? Titanoboa adalah makhluk yang nyaris absurd. Perkiraan paling konservatif menyebutkan panjangnya sekitar 12 hingga 13 meter. Namun beberapa estimasi mencapai lebih dari 15 meter. Beratnya diperkirakan antara 900 hingga 1100 kg. Sebagai perbandingan, anaconda terbesar yang pernah diukur secara andal hanya mencapai sekitar 8,5 meter dengan berat 230 kg. Artinya, Titanoboa hampir 2 kali lipat lebih panjang dan 4 hingga 5 kali lipat lebih berat dari ular terbesar yang hidup saat ini. Namun yang menarik adalah bagaimana para ilmuwan bisa memperkirakan ukuran makhluk yang telah punah hanya dari beberapa ruas tulang belakang. Jawabannya terletak pada pola yang konsisten. Ular modern mengikuti hukum skala yang cukup dapat diprediksi. Ukuran vertebrata, mereka berbanding lurus dengan panjang tubuh keseluruhan.
Dengan membandingkan vertebrata Titanoboa dengan boa dan anaconda modern, para peneliti dapat mengekstrapolasi ukuran tubuhnya dengan tingkat akurasi yang tinggi. Namun di balik itu semua, ada pertanyaan yang lebih besar. Mengapa Titanoboa bisa tumbuh jauh lebih besar dibandingkan ular manapun saat ini? Jawabannya, suhu. Ular adalah hewan eksotermik. Mereka tidak mengatur suhu tubuhnya sendiri. Mereka sepenuhnya bergantung pada lingkungan. Dan suhu lingkungan menentukan hampir segalanya. Metabolisme, pertumbuhan, pencernaan, bahkan batas maksimum ukuran tubuh. Semakin hangat lingkungannya, semakin cepat metabolisme ular bekerja. Metabolisme yang lebih cepat berarti pertumbuhan yang lebih cepat, pencernaan lebih efisien, dan kemampuan untuk menopang tubuh jauh lebih besar. Ketika Titanoboa ditemukan, para ilmuwan tidak hanya melihat predator raksasa, mereka sedang membaca rekaman iklim, sebuah termometer biologis dari 60 juta tahun yang lalu. Dan hasilnya jelas. Dunia saat itu jauh lebih panas daripada dunia kita sekarang. Bayangkan, kita mundur sekitar 58 juta tahun yang lalu ke masa Paleosen. Dinosaurus telah punah, ekosistem sedang dibangun ulang, dan wilayah tropis berubah menjadi sesuatu yang hampir tak dapat kita kenali. Suhu global jauh lebih tinggi. Di wilayah yang kini menjadi Kolombia Utara, suhu rata-rata tahunan diperkirakan setidaknya 32 derajat Celcius, tanpa musim dingin, tanpa jeda. Hutan hujan yang tidak pernah mendingin, bahkan di malam hari. Udara yang terasa seperti sauna tanpa henti. Tidak ada es di kutub, tidak ada musim dingin, hanya panas dan kelembapan yang membentang dari kutub ke kutub. Dan dalam dunia seperti ini, kehidupan tumbuh menjadi raksasa. Namun hutan tropis modern, Amazon, Kongo, Asia Tenggara, sebenarnya terlalu dingin bagi Titanoboa. Anaconda dan piton masa kini sudah berada di batas maksimal ukuran yang diizinkan oleh iklim modern. Untuk melampaui itu, dibutuhkan dunia yang secara konsisten lebih panas selama jutaan tahun. Titanoboa tidak akan mampu bertahan hingga hari ini. Tubuhnya yang masif membutuhkan panas yang konstan untuk menjaga metabolisme, menggerakkan otot, dan memompa darah melalui puluhan meter lilitan tubuhnya. Lingkungan Cerejon mengungkap dunia ini dengan jelas. Kura-kura raksasa dengan tempurung sebesar meja makan. Buaya purba bertubuh berat dan gigi penghancur, bukan pemburu cepat, melainkan predator penyergap. Ini bukan sungai jernih yang mengalir deras. Ini adalah rawa hutan hujan, air keruh, aliran lambat, akar-akar kusut, dan vegetasi padat. Dalam dunia seperti itu, ukuran adalah keuntungan. Titanoboa tidak mengejar mangsa, ia menunggu. Sebagian besar tubuhnya terendam air, disanggah oleh daya apung. Otot-ototnya tetap hangat, gerakannya nyaris tak terlihat. Ketika saatnya tiba, serangannya menghancurkan. Model biomekanik menunjukkan Titanoboa mampu menghasilkan tekanan lilitan lebih dari 400 PSI. Cukup untuk merumbungkan tulang rusuk buaya dalam hitungan detik. Mangsa tidak punya kesempatan. Namun jika Titanoboa begitu sempurna, mengapa ia punah? Jawabannya sederhana dan tragis. Dunia berubah. Setelah Paleosen, bumi mulai mendingin perlahan, lalu semakin cepat. Suhu global turun hanya beberapa derajat. Bagi Titanoboa, itu sudah cukup. Metabolismenya melambat, pencernaan terganggu, bergerak menjadi mahal secara energi. Ia membutuhkan makanan dalam jumlah luar biasa, namun tidak lagi mampu berburu secara efektif. Sementara itu, mamalia mulai berkembang. Hewan berdarah panas lebih aktif, lebih adaptif. Rawa mengering, ekosistem runtuh, dan Titanoboa menghilang. Bukan karena diburu, bukan karena penyakit, melainkan karena iklim yang berubah hanya sedikit. Titanoboa adalah makhluk yang seharusnya tidak pernah ada. Terlalu besar, terlalu ekstrim,
terlalu bergantung pada dunia yang rapuh. Namun, untuk sesaat dalam sejarah bumi, semua kondisi berpadu sempurna. Dan selama jutaan tahun, ular terbesar yang pernah hidup menguasai rawa-rawa purba Kolombia. Ia lenyap, meninggalkan tulang dan pertanyaan.